Pada video ini, saya akan membahas peran teknik sipil dalam mengatasi masalah banjir di dalam konteks manajemen resiko bencana. Sebelumnya akan saya jelaskan terlebih dahulu apa itu manajemen resiko bencana. Di dalam manajemen resiko bencana terdapat 3 aspek, yaitu pencegahan bencana, mitigasi bencana, dan kesiapsiagaan bencana. Pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk menghilangkan dan/atau mengurangi ancaman bencana. Sementara mitigasi merupakan serangkaian upaya untuk mengurangi resiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Kesiapsiagaan diartikan sebagai serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna. Dalam kesiapsiagaan ini juga terdapat peringatan dini, yaitu serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang. Ketiga hal tersebut dilakukan untuk mengurangi dan menanggulangi resiko hazard dari suatu bencana. Mengapa hazard dari bencana banjir harus dikurangi? Sebelumnya, saya jelaskan terlebih dahulu, banjir merupakan suatu keadaan di mana adanya aliran air berlebih yang menyebabkan terendamnya suatu daratan atau wilayah. Dalam cangkupan pembicaraan yang luas, kita bisa melihat banjir sebagai suatu bagian dari siklus hidrologi. Dalam siklus hidrologi dapat kita lihat bahwa volume air yang mengalir di permukaan bumi dominan ditentukan oleh tingkat curah hujan dan tingkat peresapan air ke dalam tanah. Dari persamaan tersebut dapat dikatakan bahwa makin besar curah hujan, maka aliran permukaan yang terjadi akan makin besar. Tetapi jika tingkat resapan air dalam tanah cukup tinggi, maka aliran air permukaan dapat reduksi secara signifikan. Namun, jika aliran permukaan tidak dapat reduksi dan menggenangi permukaan, maka akan menimbulkan banyak sekali hazard. Di antaranya adalah timbulnya banyak korban jiwa, kerugian material, terganggunya kesehatan masyarakat, dan terganggunya aktivitas masyarakat. Oke, langsung kita bahas. Apa sih peran teknik sipil dalam menangani banjir? Yang pertama adalah membuat buzem. Buzem adalah penampungan air buatan, atau bisa disebut juga sebagai danau buatan, yang berfungsi sebagai stok persediaan air dan juga berfungsi sebagai rekayasa pengelolaan air sehingga dapat mengurangi besar volume aliran pada sungai yang dapat beresiko menyebabkan banjir. Lalu yang kedua adalah membangun waduk. Waduk adalah bangunan yang berfungsi menahan semua atau sebagian air banjir atau debit banjir dalam tampungannya dan mengalirkan sesuai dengan kapasitas sungai, sehingga meminimalisir terjadinya banjir itu sendiri. Selain sebagai pengendali banjir, waduk juga memiliki banyak fungsi, diantaranya adalah sebagai sumber air irigasi dan pembangkit listrik tenaga air. Lalu selanjutnya adalah membuat bendung. Dengan membuat bendung, maka secara otomatis aliran volume air pada sungai dapat dimonitoring dan dijaga agar tidak mengalir dengan volume dan kecepatan yang besar pada kawasan hilir. Dengan adanya bendung, maka sinyal dan pemberitahuan akan elevasi muka banjir dapat diprediksi. Lalu selanjutnya adalah membuat tanggul. Membuat tanggul di samping kiri dan kanan bantaran sungai sehingga mengurangi resiko limpasan air sungai ke daerah sekitarnya pada saat elevasi muka air sungai maksimum. Konstruksi tanggul dapat berupa pasangan batu, struktur beton bertulang, ataupun timbunan tanah. Lalu, selanjutnya adalah membuat sistem polder. Polder merupakan sistem tata air tertutup pada suatu wilayah dengan elemen meliputi tanggul, pompa, saluran air, dan kolam retensi atau kolam buatan. Pada sistem ini, dibuatkan tampungan air hujan sementara pada suatu wilayah yang terpisah dari drainase utama. Kemudian, pada saat intensitas hujan telah berkurang dan saluran drainase utama telah normal, maka dilakukan proses pemompaan air keluar dari wilayah tersebut, dengan demikian mengurangi kapasitas air pada drainase utama.
Hanya saja, pada sistem ini dibutuhkan investasi yang cukup besar. Lalu selanjutnya adalah membuat ground seal. Apa itu ground seal? Jadi ground seal adalah rekayasa sipil berupa pembuatan bangunan yang dibuat pada dasar penampang sungai dengan fungsi menstabilkan kemiringan sungai agar tidak terlalu besar kemiringannya sehingga dapat mengurangi kecepatan aliran sungai serta menjaga perkuatan dasar sungai. Dengan adanya ground seal pada penampang dasar sungai, maka peluang konsentrasi air untuk meresap ke dalam tanah semakin besar karena kemiringan potongan memanjang sungai yang relatif landai. Selanjutnya adalah membuat saluran kanal. Jadi kanal itu merupakan konstruksi saluran terbuka yang menampung pembuangan air dari drainase penduduk sepanjang kanal tersebut. Kemudian pembuangannya diarahkan ke muara laut. Selain itu, kanal juga dapat berfungsi sebagai sarana transportasi air. Dengan pembuatan saluran berupa kanal, maka dapat memperbesar kapasitas tampungan pembuangan dari drainase masyarakat di sekitarnya, sehingga dapat mengurangi genangan air ketika hujan tiba. Lalu selanjutnya adalah melakukan normalisasi. Apa sih normalisasi itu? Jadi normalisasi adalah memperbesar ukuran penampang saluran drainase dan melakukan pengerukan dasar sungai yang telah mengalami pendangkalan akibat timbunan sedimen atau sampah. Jadi cara ini bertujuan agar menormalkan kapasitas penampang sungai sehingga volume tampungan mengalami peningkatan. Selanjutnya adalah yang tidak umum di Indonesia, yaitu pembuatan deep tunnel. Deep tunnel itu berupa rekayasa terowongan, saluran air, maupun transportasi bawah tanah yang pelaksanaannya dilakukan dengan cara pengeboran. Sistem ini dapat dilakukan jika salah satu faktor kondisi lapisan tanah cukup mendukung. Oke, dari banyaknya solusi banjir yang sudah saya jelaskan, tentu solusi banjir yang digunakan harus disesuaikan dengan kondisi suatu wilayah. Penyelesaian banjir tentu berbeda pada tiap wilayahnya, tergantung pada daerah aliran sungai di sekitar wilayah tersebut dan juga peta topografi wilayah tersebut. Saya ambil contoh masalah banjir di daerah Citraland, Surabaya Barat. Jika kita lihat peta topografinya, Citraland adalah daerah cekungan, yang berarti jika curah hujan tinggi, maka akan ada genangan di wilayah tersebut. Dari kasus tersebut, maka perbesaran saluran drainase itu bukanlah satu-satunya solusi atau bukan solusi yang efektif. Melainkan solusinya adalah bisa kita buat buzem atau kolam tampung dan pompa. Sehingga surface runoff atau aliran permukaan dapat berkurang. Terutama ketika curah hujan tinggi. Penyelesaian masalah banjir itu memerlukan semua partisipasi nih, terutama oleh pemerintah terkait dan juga masyarakat dalam penerapannya. Dengan memahami penyebab dan dampak yang telah banyak ditimbulkan oleh bencana banjir itu sendiri, kiranya setiap elemen baik pemerintah maupun masyarakat dapat bekerja sama dalam mereduksi dan mengurangi dampak bencana banjir ke depannya. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih telah menonton video ini.